Inilah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini dalam hidup dan aktivitas kami. Sebentar sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mendengar, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang menguatkan kami untuk mengimani firman-Mu serta mengamalkan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tiket tanda petik untuk melihat kerajaan Allah. Siapa yang tidak tahu fungsi tiket? Tanpa tiket tidak mungkin bisa menaiki transportasi umum, bis, kereta api, pesawat terbang. Demikian juga untuk menonton di Taman Ismail Marzuki, di bioskop, dan menikmati permainan di Taman Impian Ancol Jaya, atau di Pekan Raya Jakarta, atau di Grand Prix, juga untuk memasuki kebun binatang Ragunan ataupun ke Taman Safari, di floating market di Lembang, dan lain-lain. Semuanya butuh tiket supaya kita bisa masuk. Untuk memperoleh suatu tiket Bapak Ibu Saudara tentu tidak mudah. Biasanya harus ditebus dengan senilai uang yang ditentukan oleh pihak yang berwenang atau pemilik sarana yang mau kita pakai. Bukan membayar sejumlah uang itu saja. Tentu mesti ada juga kemauan dari yang mau memasuki tontonan ataupun angkutan itu, kemauan untuk memakai serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Masih saya ingat waktu kecil di daerah Sumatera Utara ada satu ketentuan. Jika memasuki bis angkutan, selalu ada dituliskan di situ, tulisannya kira-kira seperti ini: dilarang keras mengeluarkan bagian tubuh. Bapak Ibu mungkin ya yang dibesarkan di Medan dan pernah naik angkutan umum pasti pernah melihatnya. Kenapa dibuat seperti itu? Dikhawatirkan jika mengeluarkan bagian tubuh dari jendela bis, entah itu tangan atau mungkin kepala, lalu ada kendaraan yang berpapasan dengan bis yang ditumpangi itu, bisa saja dia disambar bagian tubuh yang tadi dikeluarkan itu, dan tentunya akan dicedera, bahkan mungkin sampai bisa mendatangkan maut. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Tanda petik juga di sini, lahir kembali, kata yang kita dengar tadi.
tampaknya mirip sekali dengan tiket yang disebutkan di atas. Karena itulah dalam judul renungan ini tadi saya katakan tanda petik tiket untuk melihat kerajaan Allah. Tanpa mengalami lahir kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itu adalah ungkapan Tuhan Yesus yang adalah pemilik kerajaan Allah itu, sebab dialah raja di dalamnya. Karena itu muncul pertanyaan seperti pertanyaan Nikodemus dalam perikop Nas, bagaimana untuk mendapatkannya? Untuk mendapatkannya itu jelas sangat berbeda dengan memperoleh tiket yang disebutkan di atas tadi, yang harus membayar dengan senilai uang. Sebab disebutkan lahir kembali dilahirkan dari air dan roh, dan ditegaskan lagi, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu berarti adalah pemberian oleh roh, bukan pembelian atau barter dengan sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu, pemberian dari roh, bukan pembelian atau barter dengan sesuatu. Ketika seseorang itu memperoleh dirinya kembali ya dalam naungan roh Allah, disitulah dia sudah lahir kembali, dilahirkan untuk mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jika demikian, lahir kembali adalah suatu yang membuat seseorang hidup dengan limpah dan penuh kuasa di dalam Roh Kudus yang telah melahirkan kembali orang itu. Sobat renungan malam Shalom, ada dua hal kesamaan dengan penggunaan tiket di atas dengan keadaan lahir kembali, yaitu harus ada kemauan mempergunakan dan harus menaati ketentuan-ketentuan yang dibuat pemilik sarana angkutan atau hiburan itu. Demikianlah orang yang lahir kembali, lahir di dalam kuasa roh, harus benar-benar rela dia masuk di dalam kerajaan Allah. Itu yang utama. Kemudian dia harus menaati semua ketentuan yang ada, terutama menjauhi sifat-sifat kedagingan, kehidupan yang dikuasai oleh keinginan berdosa. Sebaliknya, yang dilahirkan dari roh adalah roh, kata Tuhan Yesus. Itu berarti seorang yang digerakkan roh bukan ke hal-hal kedagingan, melainkan untuk mengenal Tuhan, ingin menikmati apa yang Tuhan sediakan atau berikan, menikmati kemuliaannya, hikmatnya, firman-Nya, rancangannya atau rencananya, dan segala sesuatu tentang Dia. Dengan demikian, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa diri kita masing-masing jauh dari kedagingan, tetapi hidup di dalam Roh Kudus, serta tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup itu, tetap berlaku di dalam dan untuk Tuhan. Malam ini Bapak Ibu Saudara, masih di awal tahun 2022, di mana kita semua punya rencana dan gagasan-gagasan baru untuk dikerjakan sepanjang tahun. Sekarang pastikan bahwa itu semuanya mengarah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan, dalam aktivitas dan sikap sebagai orang beriman kepada Kristus. Di awal tahun 2022 ini
Harus ada komitmen kita berbeda dari orang biasa. Kita tidak mau dikuasai kedagingan, melainkan hidup di dalam Roh Kudus, berbuahkan buah roh, yaitu yang disebutkan Paulus dalam Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu berarti Bapak Ibu sebagai pedagang perlu keramahan dan kelemah lembutan. Sebagai driver transportasi umum hendaknya menguasai diri dan bertutur kata yang lemah lembut. Sebagai mitra kerja, sebagai aparat negara, sebagai pasangan hidup harus punya kesetiaan. Demikianlah kita hidup setiap hari, setiap saat menapaki tahun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan tentu kita akan bersukacita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa senantiasa memelihara hati dan perilaku kami sehari-hari, agar dijauhkan dari kedagingan, dari segala sesuatu keberdosaan. Sebaliknya dikuatkan untuk menundukkan dan menyatakan yang berkenan kepada Allah. Berkati kami malam ini, dalam istirahat kami, beri kami kekuatan baru, agar kami segar kembali bangun dan bekerja esok hari. Kami doakan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, berkati mereka Tuhan, beri kelegaan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.